Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwairia dengan NIM 292. Di sini saya akan menjelaskan materi PKN dari materi 1 sampai 7 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkenalan simbol, sila, dan nilai-nilai Pancasila di lingkungan terdekat atau keluarga. Pengenalan simbol dan sila Pancasila di keluarga itu makna simbol Garuda Pancasila. Yang pertama, melambangkan kekuatan yaitu Garuda dan 5 sila sebagai perisai. Yang pertama itu bintang untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada rantai untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga itu pohon beringin untuk sila persatuan Indonesia. Yang keempat ada kepala banteng untuk sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Yang kelima ada padi dan kapas sebagai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara pengenalan yang efektif itu menggunakan media yang sesuai usia anak seperti mendongeng dan gambar berwarna. Memberikan contoh sehari-hari, berdoa sebelum makan itu untuk sila pertama, atau tidak pilih kasih sebagai sila kedua dan tiga. Dan terakhir, keterlibatan dalam peringatan Hari Nasional. Yang kedua ada implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sila pertama dan kedua. Dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa ditanamkan melalui kebiasaan religius seperti berdoa, membaca kitab suci, dan teladan ibadah orang tua. Yang sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya bisa diajarkan melalui sikap saling menghargai, contohnya berbicara yang sopan, membantu teman, atau berbagi makanan. Tujuannya untuk menumbuhkan empati terhadap sesama. Terus sebab yang ketiga itu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sila ketiga, 4, dan 5. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menghargai perbedaan agama atau budaya dengan tetap berteman dan bekerja sama. Berarti untuk tidak egois dan mengutamakan kebersamaannya, misalnya berbagi mainan. Itu sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, diterapkan melalui praktik musyawarah sederhana, seperti menentukan tujuan liburan dengan melibatkan pendapat anak. Tujuannya supaya anak belajar bahwa keputusan diambil secara bersama. Yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diajarkan melalui berlaku adil dalam berbagai situasi. Contohnya membagi makanan secara merata atau memperlakukan semua anak dalam kasih sayang tanpa membeda-bedakannya. Dinamika dan tantangannya. Tantangan utamanya yaitu kesibukan orang tua, seperti fokus pada pekerjaan atau urusan pribadi, mengakibatkan kurangnya perhatian pada pendidikan karakter, pengaruh globalisasi, maksudnya nilai-nilai asing, individualis, materialis, intoleran yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Solusinya, lebih bagus meningkatkan kesadaran orang tua sebagai pendidik utama, menggunakan keteladanan dan kebiasaan dalam interaksi sehari-hari, misalnya makan bersama dan berdiskusi ringan, memanfaatkan media digital secara positif seperti video animasi, e-book, Pancasila dengan pendampingan yang tepat. Pola keluarga dalam membentuk kepribadian anak itu pentingnya mengkaji kembali pola pendidikan keluarga untuk mengatasi masalah kepribadian buruk pada anak. Ada 3 pola sosialisasi. Yang pertama itu ada represif atau otoriter, orang tua memaksa anak mentaati keinginannya, memandang anak tidak sebagai individu merdeka. Yang kedua ada permisif atau membebaskan, yaitu orang tua tidak memberikan pedoman dan prinsip hidup, anak dibiarkan berperilaku sesuai keinginannya tanpa kontrol, anak akan menjadi tidak mandiri. Yang terakhir itu ada partisipatori atau demokratis, yaitu pola paling ideal, di mana orang tua melibatkan anak dalam menentukan kegiatan, banyak berdiskusi dan memberikan alasan untuk aturan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu makna setiap sila dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama itu makna setiap sila Pancasila. Sila pertama bermakna iman, takwa, toleransi beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu bermakna menghargai, sopan, dan menolak diskriminasi. Sila ketiga itu persatuan Indonesia, bermakna menjaga kerukunan dan keberagaman. Sila keempat, kerakyatan, bermakna musyawarah, demokrasi, dan menghargai keputusan. Sila kelima, bermakna berbagi, adil, dan keseimbangan sosial. B. Pengamalan Pancasila di keluarga, di sekolah, dan masyarakat.
Contoh di keluarga itu bersikap beribadah, menghargai, kerukunan, musyawarah, adil. Di sekolah itu ibadah bebas, saling menghormati, persatuan, musyawarah kelas, keadilan dalam fasilitas. Di masyarakat itu toleransi, kepedulian, gotong royong, musyawarah warga, dan keadilan sosial. Yang ketiga itu tantangan dan upaya penguatan. Tantangan internal, kurang pemahaman, individualisme, apatis. Tantangan eksternalnya globalisasi, budaya asing, dan teknologi. Upaya yang dapat dilakukan itu seperti pendidikan karakter di keluarga, sekolah, dan peran masyarakat, serta kebijakan pemerintah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu Pancasila sebagai kesatuan utuh, dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi, mempelajari sejarah kelahiran Pancasila serta karakter dan sikap para perumusnya. A. Pancasila sebagai kesatuan utuh. Kelima sila Pancasila bukan terpisah-pisah tetapi satu kesatuan utuh yang saling berkaitan. Sila pertama sebagai dasar moral dan spiritual, menjiwai sila berikutnya. Struktur hierarkis piramidal dari ketuhanan yang Maha Esa atau landasan moral sampai keadilan sosial sebagai tujuan akhir. Mengambil satu sila tanpa lainnya merusak makna Pancasila secara keseluruhan. Pancasila adalah sistem nilai bulat yang harus dijaga keutuhannya agar tidak timbul interpretasi ekstrim seperti fundamentalisme, agama, atau materialisme. B. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila telah disepakati sebagai dasar negara sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Semua peraturan dan hukum harus merujuk pada Pancasila. Pancasila bersifat statis, nilai tetap dan dinamis, mengembangkan konsep pembangunan. Pancasila juga sebagai pandangan hidup yang memandu aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi adalah sistem gagasan dan keyakinan yang mengatur tingkah laku dalam berbagai bidang politik, sosial, budaya, dan agama. Pancasila sebagai ideologi terbuka, bukan paksaan, tumbuh dari hasil musyawarah dan konsensus. Karakter ideologi terbuka ialah tidak memaksa tetapi menjadi pegangan yang digali dari kekayaan budaya dan moral masyarakat. Pancasila sebagai ideologi menuntun penyelenggaraan negara dan masyarakat. D. Sejarah kelahiran Pancasila. Pancasila lahir melalui proses panjang sejak awal abad 20. Tidak tiba-tiba, terinspirasi dari perjuangan bangsa, pengalaman bangsa lain, dan gagasan besar Indonesia sendiri. Proses perumusan dimulai di BPUPKI bulan Mei Juni 1945 dengan pidato Soekarno 1 Juni 1945. Panitia dan Panitia 9 menyempurnakan rumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, disahkan final oleh PPKI 18 Agustus 1945. Karakter para perumus Pancasila. Yang pertama itu ada Insinyur Soekarno. Karakter utamanya visioner, karismatik, dan nasionalis. Peran utamanya sebagai pengusul dasar negara lewat pidato 1 Juni 1945. Yang kedua ada Dr. Andus Muhammad Atta. Karakter utamanya yaitu demokratis, rasional, dan moderat. Peran utamanya itu penguat gagasan demokrasi dan keseimbangan. Yang ketiga ada Mr. Muhammad Yamin. Karakter utamanya itu intelektual, peka budaya. Peran utamanya mengusulkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang keempat ada Profesor Dr. Supomo. Karakter utamanya akademis dan sistematis. Peran utamanya sebagai konsep negara integralistik. Yang kelima ada Kiai Haji Wahid Hasyim. Karakter utamanya itu religius dan toleran. Peran utamanya menjembatani nilai Islam dan kebangsaan. Yang keenam ada Abi Kosno Cokrosojoso. Peran utamanya itu religius dan nasionalis. Peran utamanya menjaga aspirasi Islam dan nasionalisme. Yang kedelapan ada A.A. Maramis. Karakter utamanya itu nasionalis dan moderat.
Peran utamanya menjaga keseimbangan untuk umat non-muslim. Yang kesembilan ada Haji Agus Salim. Karakter utamanya religius dan bijaksana. Peran utamanya memperjuangkan nilai Islam secara moderat. Yang terakhir ada Ki Bagus Hadikusumo. Karakter utamanya tegas dan religius. Peran utamanya awalnya memperjuangkan dasar Islam dan menerima kompromi. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu aturan, hak, dan kewajiban di lingkungan paling dasar, yaitu keluarga. A. Definisi keluarga. Keluarga dalam arti sempit adalah kelompok sosial terkecil yang terbentuk berdasarkan pernikahan, terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Dalam arti luas, keluarga juga mencakup ikatan emosional dan tanggung jawab antar anggota. Bukan hanya hubungan darah, keluarga menjadi tempat ternyaman dan payung kehidupan bagi anak, serta wadah untuk menanamkan nilai-nilai dan perilaku yang baik. B. Peran keluarga. Keluarga berperan sebagai pendidik pertama dan utama dalam membentuk karakter anak. Peran keluarga sangat penting dalam memahamkan pendidikan anak untuk menghadapi tantangan dunia luar. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat belajar nilai, norma, dan keterampilan sosial. Pendidikan moral harus diterapkan sejak dini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keluarga yang efektif dapat membantu anak mengembangkan kepercayaan diri, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis. C. Aturan di lingkungan keluarga. Aturan dalam keluarga adalah pedoman yang disepakati oleh seluruh anggota untuk mengatur perilaku, interaksi, dan pembagian peran. Aturan ini bisa tertulis atau tidak tertulis dan berfungsi menjaga keharmonisan serta ketertiban. Contoh aturannya itu menghormati waktu, membantu tugas rumah, menjaga kebersihan, dan saling menghargai. Aturan membantu setiap anggota memahami batas perilaku hingga tercipta kehidupan yang tertib dan harmonis. D. Hak di lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki hak dasar yang harus dipenuhi, seperti hak atas kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan. Hak untuk menyampaikan pendapat dan didengarkan, hak atas identitas dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, hak hidup, pangan, sandang, dan tempat tinggal yang layak. Pemenuhan hak anak di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang optimal, baik fisik, emosional, sosial, maupun intelektual. E. Kewajiban di lingkungan keluarga. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga, seperti menghormati dan menaati orang tua, membantu pekerjaan rumah sesuai kemampuan, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga nama baik keluarga, menjaga hubungan harmonis dengan anggota keluarga lain. Pelaksanaan kewajiban membentuk karakter disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri, serta menciptakan suasana saling menghormati dan kasih sayang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu aturan hak dan kewajiban di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. A. Pengertian hak dan kewajiban. Hak kekuasaan untuk sesuatu yang diberikan oleh hukum dan norma untuk diterima seseorang. Kewajiban yaitu tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keduanya saling melengkapi. Hak baru bermakna jika kewajiban dijalankan dengan sebaliknya. Dalam perspektif hukum dan moral, hak dan kewajiban adalah fondasi keadilan sosial. B. Pentingnya menjalankan hak dan kewajiban. Keseimbangan hak dan kewajiban mencegah egoisme dan ketidakadilan. Contoh di sekolah, guru wajib mengajar dengan baik, siswa wajib mengikuti aturan dan hormat guru. Pelaksanaan kewajiban mencerminkan kedewasaan moral dan tanggung jawab sosial. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban berdampak pada stabilitas dan kemajuan bangsa. C. Aturan hak dan kewajiban di sekolah. Aturan ini mengatur hak dan kewajiban seluruh warga sekolah. Hak siswa meliputi pendidikan yang layak, lingkungan belajar aman, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Kewajiban siswa yaitu menaati tata tertib, hormat guru, menjaga fasilitas, belajar dengan sungguh-sungguh. Pelaksanaan aturan mendukung suasana sekolah yang tertib, kondusif, dan menghargai hak sesama. Contoh pelaksanaan di sekolah yaitu siswa berhak mendapatkan penilaian adil, wajib mengerjakan tugas jujur, hak menggunakan perpustakaan, wajib menjaga kebersihan dan mengembalikan buku tepat waktu.
Guru berhak dihormati siswa dan berkewajiban memberikan bimbingan tanpa pilih kasih. D. Aturan hak dan kewajiban di lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal mengatur norma agar warga hidup harmonis. Hak anak aman, nyaman, bermain, kasih sayang dari orang tua dan tetangga. Kewajiban anak yaitu menjaga kebersihan, sopan dan hormat kepada tetangga, menjaga keamanan, ikut kerja bakti dan kegiatan sosial. Contoh pelaksanaan di lingkungan, anak boleh bermain di taman, itu hak, tapi wajib menjaga kebersihan dan tidak merusak, itu kewajiban. Anak berhak merasa aman, tapi wajib bersikap baik dan tidak mengganggu ketenangan orang lain. Dampak tidak melaksanakan hak dan kewajiban. Muncul ketidakadilan sosial, konflik dan ketidakharmonisan. Contoh, siswa malas belajar tapi tuntut nilai tinggi merusak integritas akademik. Masyarakat yang mengabaikan kewajiban mengalami penurunan disiplin dan solidaritas. Hukum kehilangan wibawa, negara terancam keutuhannya. Upaya menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban. Pendidikan nilai dan karakter sejak dini lewat PPKN dan keteladanan guru serta orang tua. Penghargaan bagi yang melaksanakan kewajiban, sanksi bagi pelanggar aturan secara mendidik. Sosialisasi hukum dan etika sosial melalui musyawarah warga, penyuluhan, dan kegiatan komunitas. Kesadaran kolektif ini membangun masyarakat bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ke-6, konsep norma, kesepakatan beserta hak dan kewajiban sebagai warga negara, mempelajari musyawarah untuk membuat aturan bersama keluarga dan di sekolah. A. Konsep norma atau kesepakatan. Definisi dan jenis norma sosial. Konsep dasar norma itu dari etimologis berasal dari bahasa Latin norma atau retaro, patokan, pedoman atau alat ukur. Epistemologis sama dengan seperangkat aturan yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat atau hasil social construction. Fungsinya alat pengendali sosial yang menjaga keteraturan dan keharmonisan. B. Jenis-jenis norma sosial. Menurut Surjono Sukanto, 1. Norma agama itu sumbernya dari Tuhan. 2. Norma kesusilaan sumbernya dari hati nurani. 3. Norma kesopanan sumbernya dari pergaulan atau adab. 4. Norma hukum sumbernya dari lembaga formal negara. C. Norma kesepakatan. Definisi aturan yang dibentuk melalui musyawarah dan persetujuan bersama dalam lingkungan terbatas, keluarga, sekolah, dan organisasi. Ciri-cirinya dibentuk melalui mufakat demokratis, berlaku terbatas pada lingkungan tertentu, dapat diubah jika disepakati bersama, menumbuhkan tanggung jawab moral karena dibuat bersama. Norma adalah panduan yang kita gunakan untuk menilai apakah sesuatu tindakan itu baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Surjono Sukanto mengelompokkannya menjadi 4 jenis utama, mulai dari norma agama hingga norma hukum. Namun dalam konteks makalah ini, kita sangat menekankan norma kesepakatan ini adalah aturan yang lahir dari kesadaran bersama kita sendiri. Melalui musyawarah, misalnya aturan piket di kelas atau kesepakatan jam malam di rumah. Ciri utamanya adalah ia bersifat demokratis, semua anggota kelompok berhak berpendapat, dan ia menumbuhkan rasa tanggung jawab moral yang kuat, sebab kita merasa memiliki aturan yang kuat buat kita sendiri. B. Hak dan kewajiban warga negara. Keseimbangan adalah kunci demokrasi. Konsep hak warga negara, segala sesuatu yang wajib dijamin dan diperoleh oleh warga negara dari negara. Contohnya hak memperoleh pendidikan, perlindungan hukum, pekerjaan, dan menyatakan pendapat. Konsep kewajiban warga negara yaitu tanggung jawab moral dan hukum yang harus dilakukan oleh individu terhadap negara dan masyarakat. Contoh kewajibannya itu menaati peraturan, membayar pajak, menjaga persatuan, dan ikut serta dalam mempertahankan negara. Dan hak kewajiban dalam norma kesepakatan yaitu haknya menyampaikan pendapat dalam bermusyawarah, didengarkan, dan diperlakukan adil dalam aturan. Kewajibannya menghormati pendapat orang lain, menaati aturan yang telah disepakati, dan melaksanakan keputusan secara konsisten. D. Prinsip keseimbangan.
Warga negara yang baik harus menjalankan kewajiban sebelum menuntut haknya, mencerminkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima keadilan sosial. Hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dalam bernegara. Hak adalah apa yang kita terima, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan. Kewajiban adalah apa yang harus kita laksanakan, seperti membayar pajak. Dalam konteks norma kesepakatan, konsepnya sama. Hak kita adalah untuk didengarkan saat bermusyawarah, dan kewajiban kita adalah untuk menaati hasil musyawarah tersebut. Meskipun mungkin usulan kita tidak terima, inilah yang kita sebut prinsip keseimbangan. Pelaksanaan keseimbangan ini adalah bukti bahwa kita menghargai keadilan sosial. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita dapatkan dan kita menghormati hak orang lain. C. Musyawarah dalam membuat aturan bersama. Musyawarah adalah warisan budaya bangsa kita dan inti dari sila keempat. Ini bukan sekedar diskusi biasa, tetapi sebuah proses pengambilan keputusan yang mengutamakan mufakat atau kesepakatan bulat. Prinsipnya sangat jelas, harus ada keterbukaan agar semua orang bisa didengar, dan harus ada keadilan agar keputusan yang diambil tidak merugikan satu pihak. Penerapan musyawarah di keluarga dan sekolah sangat penting karena melatih kita sejak dini untuk menyelesaikan masalah tanpa konflik. Misalnya kita di kelas sedang memilih ketua atau di rumah sedang membagi tugas membersihkan rumah, proses musyawarah mengajarkan kita bahwa kepentingan bersama harus selalu diutamakan di atas kepentingan pribadi. D. Manfaat musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya sangat besar baik secara individu maupun sosial. Pertama, musyawarah menumbuhkan rasa kebersamaan. Ketika kita berdiskusi, kita merasa menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penerima perintah. Kedua, ini melatih tanggung jawab. Keputusan yang kita ikut buat akan dilaksanakan dengan kesadaran, bukan keterpaksaan. Ketiga, musyawarah adalah sekolah terbaik untuk belajar demokrasi dan toleransi. Kita harus bisa menerima bahwa pendapat orang lain mungkin lebih baik, dan kita harus mencari jalan tengah. Akhirnya, keputusan yang adil dan diterima semua pihak inilah yang mencegah konflik dan memperkuat kohesi sosial di masyarakat kita. Baik, di sini yang terakhir saya akan menjelaskan materi ke-7, yaitu identitas diri sendiri, jenis kelamin, hobi, bahasa, agama di rumah dan di sekolah. A. Identitas diri. Identitas diri adalah konsep fundamental yang harus dipahami sejak dini. Seperti yang tertulis di makalah, identitas diri adalah penanda yang membedakan kita dengan orang lain. Pada usia SD atau MI, proses pembentukan identitas ini sangat dinamis dan krusial. Anak-anak mulai sadar tentang jenis kelaminnya, minatnya atau hobi, cara komunikasinya, berbahasa, dan nilai-nilai spiritualnya, agama. Dan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, pemahaman ini sangat mendasar. Anak yang memahami dirinya akan lebih mudah menghargai orang lain yang berbeda, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi warga negara yang toleran, memiliki jati diri yang jelas, dan aktif berpartisipasi dalam masyarakat. Jika aspek afektif ini berkembang dengan baik, maka aspek kognitif dan psikomotorik juga akan mengikuti. Secara sederhana, identitas diri adalah pemahaman tentang siapa saya. Ini adalah konsep yang sangat kompleks dan multidimensional. Dari sisi kebahasaan, identitas berarti kesamaan. Namun dalam ilmu sosial dan psikologi justru merujuk pada keunikan yang membedakan individu. Identitas ini mencakup lapisan-lapisan, mulai dari yang paling terlihat seperti jenis kelamin, yaitu aspek biologis, hingga yang lebih dalam seperti minat pribadi atau hobi, atau aspek psikologis. Cara ia berkomunikasi, yaitu bahasa atau aspek sosial, dan kepercayaan agama, yaitu aspek spiritual dan kultural. Yang perlu digarisbawahi, identitas diri ini bersifat dinamis. Ia terus dibentuk dan diperkaya seiring dengan pengalaman dan interaksi kita dengan lingkungan, terutama rumah dan sekolah. B. Jenis kelamin. Jenis kelamin adalah salah satu identitas yang paling awal disadari anak. Awalnya ini adalah kategori biologis, namun seiring waktu ia berkembang menjadi pemahaman sosial dan budaya tentang apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan.
Di rumah, anak belajar banyak dari orang tua sebagai role model. Di sekolah, interaksi dengan guru dan teman sebaya, serta praktik-praktik seperti seragam yang berbeda, turut membentuk pemahaman mereka. Namun, dalam pendidikan PKN, penting bagi kita untuk menekankan bahwa identitas jenis kelamin harus dikembangkan secara inklusif. Artinya, anak laki-laki dan perempuan harus diberi kesempatan yang sama untuk mengeksplorasi minat mereka tanpa dibatasi oleh stereotip kaku. Pendidikan harus mengajarkan kesetaraan hak asasi manusia, bukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. C. Hobi. Hobi adalah cara anak mengekspresikan dirinya dan menemukan keunikannya. Ketika anak menekuni hobinya, entah itu menggambar, bermain bola, atau membaca, ia tidak hanya mendapatkan kesenangan, tetapi juga membangun rasa pencapaian. Rasa berhasil ini akan meningkatkan harga diri dan konsep diri yang positif. Di lingkungan rumah, dukungan orang tua yang sangat esensial, mereka harus menyediakan waktu dan fasilitas, serta yang paling penting memberikan apresiasi. Di sekolah, ekstrakurikuler adalah sarana yang disediakan untuk mengasah bakat ini. Yang perlu diingat, hobi adalah aktivitas yang didorong oleh minat internal. Pemaksaan hobi oleh orang dewasa dapat menghilangkan esensinya sebagai sumber kesenangan dan malah berdampak negatif pada identitas diri anak. D. Bahasa. Bahasa adalah aspek identitas yang paling kuat menghubungkan kita dengan komunitas. Di Indonesia, isu bahasa sangat kompleks karena kita multikultural. Anak-anak MI seringkali dibesarkan dalam lingkungan yang multilingual. Mereka memiliki bahasa ibu atau bahasa daerah yang menanamkan nilai budaya, bahasa Indonesia yang diajarkan di sekolah sebagai identitas nasional dan pemersatu, dan seringkali bahasa Arab untuk kebutuhan agama di MI. Bahasa ibu memberikan fondasi kognitif yang kuat. Bahasa Indonesia membantu anak merasa menjadi bagian dari bangsa yang lebih besar. Peran di sekolah adalah menyeimbangkan. Ketiganya menghargai bahasa daerah siswa sambil mengajarkan bahasa nasional secara efektif. Pesan utama yang harus kita tanamkan adalah bahwa keragaman bahasa kita adalah kekayaan yang harus kita banggakan dan hormati. Agama. Agama adalah inti dari identitas spiritual dan moral seseorang, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia. Bagi siswa MI, identitas keagamaan sangat sentral. Pembentukan identitas ini dimulai di rumah melalui keteladanan orang tua, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui praktik ibadah sehari-hari. Di MI sebagai lembaga pendidikan Islam, identitas ini diperkuat melalui pendidikan formal dan pembiasaan serta sholat berjamaah dan tadarus. Agama memberikan kompas moral bagi anak, namun sejalan dengan nilai-nilai PKN, kita harus memastikan bahwa identitas keagamaan yang kuat ini diiringi oleh sikap toleran. Anak harus diajarkan untuk kokoh dalam keyakinannya sendiri, tetapi juga menghormati dan menghargai keyakinan orang lain, karena keberagaman agama adalah realitas bangsa kita. F. Identitas diri di lingkungan rumah. Rumah adalah laboratorium pertama bagi anak untuk mengembangkan identitas. Di sini proses modeling dan sosialisasi langsung terjadi. Perlakuan orang tua, bagaimana mereka memperlakukan anak laki-laki dan perempuan, bahasa apa yang mereka gunakan sehari-hari, dan ritual keagamaan yang mereka jalani. Semua terekam dan membentuk pemahaman anak. Orang tua adalah fasilitator utama hobi, yang harus menyediakan ruang eksplorasi yang terpenting. Lingkungan rumah yang positif, penuh kasih sayang, penerimaan, dan dorongan akan memastikan anak mengembangkan konsep diri yang sehat. Tanpa pondasi yang kuat di rumah, pengembangan identitas di lingkungan luar akan lebih sulit. G. Identitas diri di lingkungan sekolah. Sekolah, khususnya madrasah ibtidaiyah, memberikan konteks sosial yang lebih luas. Di sini identitas anak diuji dan diperkaya interaksi dengan teman sebaya yang beragam latar belakang, membuat anak menyadari bahwa ada banyak jenis identitas di luar keluarganya. Program ekstrakurikuler menjadi wadah untuk mengaplikasikan hobi yang sudah dikenal di rumah. Sekolah secara formal memberikan identitas nasional melalui bahasa Indonesia, dan di MI, identitas keagamaan melalui pendidikan agama dan pembiasaan. Peran guru sangat krusial. Guru bukan hanya mengejar materi,
tapi juga menjadi model dan pembimbing yang harus adil dan inklusif dengan lingkungan sekolah yang mendukung. Anak dapat mengembangkan identitas yang positif, mampu beradaptasi dan menghargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.